Kegagalan di depan puluhan ribu supporter di Gelora Bung Karno tentu menyakitkan. Timnas U23 Indonesia harus merelakan gelar ASEAN Cup U23 2025 jatuh ke tangan Vietnam. Tapi ini bukan akhir. Gerald Van den Berg sudah menyampaikan pesannya. Jangan larut dalam kesedihan karena ujian yang lebih besar menanti di depan. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan lawannya jauh lebih berat. Apa pesan Coach Gerald? Bagaimana kondisi mental Garuda Muda? Dan siapa yang harus diwaspadai di grup J? Ini kisah lengkapnya. Gerald Van den Berg sampaikan pesan ke pemain Timnas U23 Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026 baru-baru ini. Ketidakberuntungan tengah menghampiri Garuda Muda. Mereka gagal menjadi juara pada turnamen ASEAN Cup U23 ke 2025. Kegagalan tersebut didapat setelah mereka tumbang dengan skor 0-1 dari Timnas U23 Vietnam di laga final. Alhasil, Indonesia harus tertunduk lesu di kandang sendiri. Terkait hal ini, Kade Arel mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya sedih. Akan tetapi, masih ada fokus lain yang harus mereka lakukan. Para pemain akan kembali ke klub mereka masing-masing setelah membela negara. Mereka adalah pemain profesional. Jadi tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Ya, yang pasti kita setelah AFF kemarin gagal juara dan sekarang kami fokus kembali ke klub. Kami profesional sebagai pemain, ada klub ada timnas juga. Tentu teman-teman pada sedih juga karena belum bisa juara, jelasnya. Terlebih lagi, nantinya para pemain ini akan kembali memperkuat tim Merah Putih Muda. Timnas U23 Indonesia akan bersaing di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2025. Babak kualifikasi tersebut akan berlangsung pada September mendatang. Pasukan Merah Putih Muda masuk ke dalam grup J. Mereka akan bertarung dengan 3 tim lain seperti Korea Selatan, Laos, dan Makau. Meski masih sedih, Kadek memastikan bahwa ia dan rekan-rekannya akan bangkit. Bahkan, ia mengungkapkan pesan Gerald Van den Berg selaku pelatih kepala. Nahkoda asal Belanda itu berpesan agar para pemainnya untuk menjaga kondisi. Sebab, lawan yang akan dihadapi di babak kualifikasi nanti lebih sulit dibanding ASEAN Cup U23 lalu. Tentu itu juga berpengaruh pada mental kami. Tapi, kami pasti bangkit untuk ke kualifikasi Piala Asia U23. Coach Gerald sampaikan ke kami untuk jaga kondisi untuk kami persiapan di kualifikasi, pungkasnya. Duka usai final. Garuda Muda gagal juara di rumah sendiri. Langit Jakarta kelabu pada malam final ASEAN Cup U23 ke 2025. Di hadapan ribuan pendukung yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal di babak kedua menghancurkan harapan rakyat Indonesia untuk melihat tim muda mereka mengangkat trofi di tanah air. Tangis, pelukan, dan tatapan kosong mewarnai momen pasca laga. Banyak yang menilai, ini bukan hanya soal kalah, tapi soal kegagalan meraih simbol kebangkitan generasi muda Indonesia di hadapan publik sendiri. Kade Arel, kami sedih, tapi kami profesional. Bek muda Timnas U23, Kade Arel, menjadi salah satu sosok yang paling terbuka soal kondisi tim pasca kekalahan. Dalam wawancara terbaru, Kadek mengaku bahwa ia dan rekan-rekannya masih merasakan pil pahit dari kegagalan di final. Tentu teman-teman pada sedih juga karena belum bisa juara, ujarnya. Namun, pemain asal Bali United itu juga menunjukkan kedewasaan seorang profesional. Ia menegaskan bahwa para pemain harus segera bangkit karena jadwal di klub sudah menanti, dan begitu juga tantangan besar di tim nasional berikutnya. Kami profesional sebagai pemain, ada klub, ada timnas juga. Setelah AFF kemarin gagal juara, sekarang kami fokus kembali ke klub. Gerald Van den Berg kirim pesan khusus, jaga kondisi. Di tengah suasana hati yang masih muram, pelatih kepala Gerald Van den Berg memilih untuk membangun ulang semangat para pemainnya. Ia tidak ingin mereka larut terlalu lama dalam rasa kecewa. Justru, ia mengingatkan bahwa kompetisi yang lebih berat telah menanti. Coach Gerald sampaikan ke kami untuk jaga kondisi untuk kami persiapan di kualifikasi, ungkap Kadek Arel.
Vandenberg paham betul bahwa menjaga performa dan kebugaran pasca turnamen menjadi krusial. Ia tahu, jika para pemain kembali ke klub masing-masing lalu kehilangan fokus, maka momentum untuk tampil optimal di kualifikasi Piala Asia U23 bisa lenyap begitu saja. Kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ujian sesungguhnya, turnamen regional seperti ASEAN Cup bisa menjadi cermin awal. Tapi panggung sebenarnya adalah kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar pada September mendatang. Indonesia tergabung di grup J bersama Korea Selatan U23 unggulan utama, Laos U23 Makau U23 jika dibandingkan dengan ASEAN Cup, ini adalah level yang sepenuhnya berbeda. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Hanya juara grup dan beberapa runner-up terbaik yang akan melaju ke putaran final. Korea Selatan, tembok raksasa yang harus dihadapi dari semua lawan di grup J, jelas Korea Selatan menjadi momok terbesar. Mereka adalah kekuatan tradisional Asia, dengan program pembinaan usia muda yang jauh lebih mapan. Banyak pemain U23 Korea saat ini bahkan sudah bermain di Eropa atau menjadi langganan di kalik pertama. Rekor pertemuan Indonesia dengan Korea Selatan di level junior juga belum bersahabat. Terakhir kali Indonesia U23 menghadapi mereka di ajang resmi, skor akhir menunjukkan selisih kekuatan yang mencolok. Namun, jika Vandenberg berhasil menyusun tim dengan pertahanan solid dan serangan cepat, bukan tidak mungkin Garuda Muda bisa mencuri poin dari laga yang akan sangat menentukan itu. Laos dan Makau, waspada jangan terpeleset. Meski di atas kertas Laos dan Makau dianggap lebih lemah, namun dalam sistem kualifikasi seperti ini, pertandingan melawan tim non-unggulan justru bisa menjadi jebakan. Hanya tim dengan selisih gol tinggi yang biasanya berpeluang lolos sebagai runner-up terbaik. Maka Vandenberg dipastikan akan meminta pemain tampil serius di setiap laga. Mengambil pelajaran dari kekalahan di final ASEAN Cup, fokus dan mentalitas menang dari menit pertama harus menjadi standar baru. Vandenberg dan misi kedua. Bangkitkan kembali Garuda Muda. Gerald Vandenberg datang dengan misi ganda. Pertama, ia hampir sukses memberi Indonesia gelar perdana di ASEAN Cup U23. Kedua, dan mungkin lebih penting, menyiapkan timnas U23 Indonesia untuk bersaing di Asia. Pesan jaga kondisi bukan sekadar ajakan fisik. Itu adalah kode perang bahwa pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Vandenberg menyadari bahwa pemain muda Indonesia punya potensi besar, tetapi tantangan seperti Korea Selatan memerlukan persiapan yang jauh lebih matang. Kekalahan dari Vietnam di final ASEAN Cup U23 2025 akan tetap dikenang. Tapi sejarah sepak bola tidak ditentukan oleh satu hasil semata. Yang menentukan adalah bagaimana tim bangkit setelah jatuh. Gerald Vandenberg telah memberi isyarat. Saatnya membangun ulang, lebih kuat dari sebelumnya. Dan bagi para pemain muda, September tahun 2025 bukan sekadar kualifikasi. Itu adalah panggung pembuktian bahwa Garuda Muda bisa melawan siapapun asal persiapan mereka setara dengan impian mereka. Pantau terus update Timnas U23 Indonesia hanya di Cek Fakta. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sepak bola paling tajam dan informatif.